Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aika Rahayu Puspita Dewi dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi jaringan nirkabel. Teknologi jaringan nirkabel di dalam ruangan atau indoor. Yang pertama ada WiFi. Kelebihannya itu, yang pertama kecepatan tinggi dan kualitas sinyal yang baik. Yang kedua, fleksibilitas dalam menghubungkan banyak perangkat secara bersamaan. Yang kedua, cakupan area yang luas dengan pengguna poin akses multiplex. Yang keempat, kompatibilitas dengan berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT yang lain. Kerugiannya, yang pertama adalah cakupan terbatas pada area lokal dan jarak yang terbatas. Yang kedua, rentan terhadap interferensi dari perangkat elektronik lain atau struktur bangunan. Yang ketiga, keamanan mungkin rentan terhadap serangan, terutama jika tidak diatur dengan baik. Lalu ada Bluetooth. Keuntungannya itu konsumsi daya rendah, cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Lalu yang kedua, kemampuan menghubungkan perangkat secara nirkabel dalam jarak pendek. Yang ketiga, kompatibilitas dengan berbagai perangkat seperti handphone, speaker, keyboard, dan perangkat IoT. Kekurangannya yang pertama, kecepatan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan WiFi. Jarak operasi terbatas, biasanya sekitar 10 meter. Keterbatasan jumlah perangkat yang dapat terhubung secara bersamaan. Yang ketiga adalah Zigbee. Kelebihannya yang pertama, konsumsi daya yang rendah yang ideal untuk perangkat IoT dengan baterai. Yang kedua, jarak operasi yang lebih jauh daripada WiFi atau Bluetooth. Yang ketiga, topologi jaringan yang dapat diperluas mendukung banyak perangkat dalam satu jaringan. Yang keempat, keamanan yang baik dengan ekspresi dan autentikasi yang kuat. Kekurangannya adalah yang pertama, kecepatan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan WiFi atau Bluetooth. Yang kedua, dukungan aplikasi terbatas, lebih cocok untuk jaringan sensor dan kontrol. Yang ketiga, infrastruktur yang kompleks dan konfigurasi yang lebih rumit. Yang keempat ada NFC, Near Field Communication. Kelebihannya yang pertama sebagai alat transaksi, yang kedua mengisi saldo e-money, yang ketiga transfer file. Kekurangannya adalah yang pertama tidak terdapat pada semua smartphone, yang kedua radius transaksi harus berjarak dekat, yang ketiga boros baterai. Selanjutnya adalah teknologi jaringan nirkabel outdoor atau di luar ruangan. Yang pertama ada wireless mesh network. Kelebihannya satu, cakupan fleksibel, yang kedua pemulihan otomatis, yang ketiga keamanan ketat, yang keempat manajemen jaringan mudah, yang kelima transmisi data tidak terpengaruh. Kekurangannya biayanya lebih tinggi, menghasilkan banyak tempat. Kedua ada selular. Kelebihannya yang pertama membongkar lalu lintas dari sel makro, yang kedua mendukung bandwidth yang lebih tinggi, yang ketiga peningkatan kapasitas. Kekurangannya yang pertama kompleksitas jaringan yang lebih tinggi, yang kedua memerlukan protokol keamanan, yang ketiga membutuhkan lebih banyak sel kecil untuk menutupi area. Lalu selanjutnya ada LoRaWAN. Kelebihannya yang pertama dapat menghubungkan perangkat dalam jarak jauh, yang kedua mudah diimplementasikan dalam skala besar, yang ketiga memiliki fitur keamanan yang lebih canggih. Kekurangannya yang pertama dapat menimbulkan kekhawatiran lebih besar terhadap ketergantungan vendor. Yang kedua, ukuran jaringannya dibatasi. Yang ketiga, tingkat penularan rendah. Selanjutnya ada satelit. Kelebihannya itu dapat menjangkau area yang tidak dapat dijangkau. Yang kedua, menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi. Yang ketiga, proses pemasangan yang mudah dan cepat. Kekurangannya itu, yang pertama biaya awal yang tinggi. Yang kedua, rentan terhadap pengaruh atmosfer. Yang ketiga, rentan terhadap kerusakan. Faktor yang mempengaruhi jaringan nirkabel. Yang pertama adalah faktor indoor atau di dalam ruangan. Yang pertama itu kebutuhan koneksi, yang kedua jumlah perangkat, yang ketiga area penutupan, yang keempat kecepatan dan kapasitas, yang lima keamanan. Biasanya tuh harus keamanannya tuh harus kuat karena di dalam ruangan juga harus kuat. Yang keenam stabilitas, yang ketujuh biayanya. Selanjutnya ada faktor outdoor atau di luar ruangan. Yang pertama cakupan area, yang kedua ketersediaan infrastruktur, yang ketiga cuaca dan kondisi lingkungan. Biasanya kondisi lingkungan itu bisa mempengaruhi jaringan nirkabel. Yang keempat jarak dan penghalang. Biasanya di luar ruangan itu lebih banyak gedung-gedung atau ya tiang-tiang yang bisa menghalang jaraknya atau jaringannya.
Ya, lalu yang kelima ada kecepatan dan kinerja. Yang keenam kebutuhan IoT. Yang ketujuh biaya dan anggaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.